Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Jumat malam tanggal 16 Rabiul Akhir 1433 Hijriah, kita duduk bersama di dalam salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ilmu Islam, membaca ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah duduk kita di sini adalah ibadah. Maka niatkan baik-baik di dalam hati kita untuk mengangkat kebodohan di dalam diri kita agar ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan tanda orang ikhlas dalam menuntut ilmu adalah rafa'al jahli an nafsi, meniatkan di dalam diri untuk mengangkat kebodohan dari dirinya. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala pernah ditanya, kaifan niyyatu fi talabil ilm, bagaimana niat agar ikhlas dalam menuntut ilmu? Beliau menjawab, antanwiya fi nafsika rafa'al jahli an nafsika wa an ghairi. Hendaknya engkau meniatkan di dalam dirimu bahwasanya engkau hendak mengangkat kebodohan dari dirimu dan dari orang lain. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menambahkan, agar ikhlas dalam menuntut ilmu adalah seseorang meniatkan di dalam dirinya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita ingin membicarakan tentang anak. Kesolihan orang tua berpengaruh besar terhadap anak. Anak adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Imam Hakim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal walada
adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Makanya anak adalah nikmat yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah orang yang diberikan nikmat oleh Allah tidak boleh dia menggerutu atas nikmat tersebut. Tidak boleh dia tidak puas dengan nikmat Allah, karena anak tidak semua orang diberikan nikmat padanya. Tidak semua orang diberikan nikmat anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis tadi yang saya sebutkan penggalan awalnya, innallaha innal walada hibatullahi lakum, sesungguhnya anak adalah pemberian Allah bagi kalian. Setelah itu Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca sebuah ayat dalam surat Asy-Syura ayat 49, yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah memberikan anak kepada siapa yang dikehendakinya. Ada anak yang diberikan anak perempuan, dan Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak laki-laki. Mau kita dapat anak perempuan, mau kita dapat anak lelaki, harus bersyukur, karena itu adalah pemberian dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satu rahasia agar seseorang mudah dalam mendidik anak, dan saya katakan tadi tidak boleh menggerutu ketika hadir anak. Sudah anaknya 5, setiap tahun pulang. Istrinya tidak pernah berhenti untuk melahirkan setiap tahunnya. Pas tahun ke-6 dipanas-panasi oleh orang lain, mungkin terakhir ini bebinian. Karena yang 5-5-nya seluruhnya lelaki. Dan istrinya sudah cukup 5 aja. Kok banget? Capek. 5 saja cukup sudah. Ternyata datang yang ke-6. Nah, iya. Datang yang ke-6. Perbuatan orang ini, nah iya, itu tidak bersyukur atas nikmat Allah. Yang rahasianya, kalau seandainya menggerutu dengan adanya nikmat Allah, tidak puas dengan pemberian Allah, akhirnya ketika diberikan anak tidak ikhlas dalam mendidik dan mengurus anak. Itu rahasianya. Kenapa kita harus bersyukur ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala? Terutama diberikan nikmat anak, maka rahasianya agar kita ikhlas. Kalau tidak ikhlas anak tersebut, kalau kita jadikan anak tersebut sebagai beban hidup, maka akhirnya tidak ikhlas dalam mendidik anaknya. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diketahuilah bahwasanya anak kita itu di samping perhiasan kehidupan dunia, sekaligus dia juga adalah ujian. Dalam bahasa Al-Quran dan hadisnya, fitnah. Saya sering tidak setuju kalau seandainya fitnah itu diterjemahkan dengan fitnah, karena dalam redaksi Al-Quran atau hadis, fitnah banyak artinya. Seperti misalkan fitnah akhir zaman. Ada buku judulnya Fitnah Akhir Zaman. Kurang nggak paham apa arti fitnah akhir zaman. Semestinya judulnya adalah kegoncangan, kehancuran, ketidakstabilan, banyaknya pembunuhan, bisa artinya ujian, bisa artinya godaan. Nah, anak kita ini adalah amanah, perhiasan kehidupan dunia kita, sekaligus juga
juga ujian bagi kita. Dalam bahasa Al-Qur'annya fitnah. Banyak keluarga yang rugi rahayu gara-gara tidak dapat anak, akhirnya cerai. Anak adalah perhiasan dunia. Banyak orang tidak dapat anak, akhirnya mereka tidak tentram hidupnya berkeluarga. Yang ada cuma suami istri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya anak itu adalah fitnah, yang artinya adalah ujian. Dalam surat Al-Anfal ayat 28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah sesungguhnya harta dan anak-anak kalian itu hanya fitnah. Kata-kata annama atau dalam bahasa lain innama di dalam Al-Quran atau dalam hadis ini tujuannya lil hasr, untuk membatasi. Ketahuilah kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta dan anak kalian hanya ujian. Artinya apa? Hanya tujuan dari anak dan harta itu ujian. Tidak ada. Hati-hati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayatnya wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Artinya apa? Dan sesungguhnya Allah di sisinya pahala yang besar, yang agung. Apa makna yang tersirat dalam ayat ini? Perhatikan baik-baik perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Maksud daripada fitnah, kata Imam Ibnu Katsir, ikhtibarun wa imtihanun minhu lakum. Harta dan anak adalah ujian, tes dari Allah bagi kalian. Idza a'taqumuha liya'lama atashkurunahu 'alayha wa tuti'unahu fiha aw tashtagiluna 'anhu wa ta'taduna biha minhu. Jika Allah memberikan kepada kalian harta dan anak, maka Allah ingin mengetahui apakah kalian bersyukur dengan harta tersebut. Apakah kalian taat kepada Allah di dalam harta dan anak tersebut? Apakah kalian menyibukkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dibandingkan anak dan harta tersebut? Makanya di akhir ayat ini rahasianya Allah menyediakan ganjaran yang besar. Kenapa Allah gandengkan antara, perhatikan ya baik-baik. Di tengah ayat tadi Allah mengatakan innallaha wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta dan anak kalian ujian. Di akhir ayat Allah katakan wa'lamu annama annallaha 'indahu ajrun 'azim. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala memiliki pahala yang besar. Artinya apa, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian? Jangan karena harta atau anak kita lalaikan kewajiban kita kepada Allah. Jangan karena harta dan anak kita lebih mentaati anak, lebih mengedepankan hawa nafsu untuk mendapatkan harta daripada kita ingin taat kepada Allah. Padahal Allah ganjarannya lebih besar. Ini yang diinginkan oleh Allah. Makanya di akhir ayat Allah menggandingkan wa annallaha 'indahu ajrun 'azim. Dan sesungguhnya Allah di sisinya pahala yang besar. Dan memang kenyataannya begitu, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenyataannya manusia seperti itu. Dia tidak tahan dengan ujian anak. Kalau bini garing di sabarlah dimah, insya Allah sembuh besok. Memang kalau orang sakit itu sunnahnya Pak, nggak boleh menyatakan yang buruk-buruk. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadara ahadukumul maridha fala yaqulanna illa khairan." Yang jika seseorang menjenguk orang sakit, maka janganlah dia sekali-kali mengatakan kecuali
kecuali yang baik-baik. Fa innal malaikata yu'minuna 'ala ma yaqulun. Karena sesungguhnya para malaikat mengamini apa yang mereka ucapkan. Jangan pas menjenguk orang sakit, wah kawanku dari Kelly 3 hari selesai. 3 hari maksudnya 3 bulan. Makanya orang Arab kalau dia tahu kita sakit dia akan nelfon. Biasa kawan-kawan orang Arab kalau kita sakit dia akan nelfon. Kebahal ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bagaimana keadaanmu? Alhamdulillah baik. Tapi ini agak sakit sedikit. Ma tasyuk illa khair. Engkau tidak akan melihat kecuali kebaikan. Ini doa. Jangan sampai kalau menjenguk orang sakit, ya kita mengucapkan yang buruk-buruk. Nah, kalau anak kita sakit, kalau bini sakit, itu masih bisa kita bersabar. Tapi kalau anak, bagaimana caranya agar cepat sembuh? Baik dengan yang halal atau tidak halal, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kebanyakan seperti itu. Memang itu sudah ditegaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal walada majbanatun wa majhalatun wa mahzanatun." Sesungguhnya anak itu penyebab sikap pengecut. Anak itu penyebab sikap bodoh. Anak itu penyebab sikap sedih. Pengecut kenapa? Mau berjihad di jalan Allah. Aduh, anak terima. Karena siapa yang mengurus? Mau mengeluarkan harta untuk dijalankan di jalan Allah. Anak belum makan. Padahal sudah makan. Anak belum dibelikan mainan, padahal mainannya segudang. Bikin orang pengecut, bikin orang tidak puas dengan atau tidak percaya terhadap takdir Allah. Insyaallah kawan-kawan kalau saya lagi ngisi di sini, saya akan ngisi dengan judul buah dari beriman kepada takdir Allah. Ini luar biasa. Orang ketika mempunyai anak dia akan bodoh. Bodohnya bagaimana? Contoh kejadian nyata. Ada keluarga yang mana anaknya sakit, maka dengan segala cara dia cari agar anaknya itu sembuh. Mau pergi ke orang pintar, ayo. Mau pergi meletakkan jimat-jimat di depan rumah atau di dalam rumah, ayo. Mau pergi kepada dukun, ayo. Kadang-kadang yang didatangi bukan dukun beneran, dukun gadungan. Tahu Pak, dukun gadungan banyak. Dukun gadungan apalagi di zaman yang serba informasi serba cepat seperti ini, sangat banyak. Tinggal memberitahukan maklar dukun bahwasanya di sebelah sana ada orang yang bermasalah akan datang hari ini, hari Selasa. Si namanya si Fulan baru sampai ke depan rumah si dukun. Si dukun mengatakan nama Fian ini, masalah Fian ini. Si pasien langsung bingung. Bertemu aja belum pernah. Kok tahu namanya? Dia tahu namanya lewat Twitter, lewat Facebook. Subhanallah. Ini dukun gadungan Pak. Kalau anak sakit kita akan melakukan sesuatu yang bodoh. Berapa banyak orang tua yang mencuri gara-gara anaknya ingin sesuatu. Berapa banyak orang tua yang melakukan perbuatan bodoh gara-gara anaknya menginginkan sesuatu yang sebenarnya itu bukan primer, bukan juga sekunder, malah tertier. Gara-gara itu orang tuanya melaksanakan segala hal, baik yang halal ataupun yang haram. Bahkan Nabi sudah menjelaskan Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kejadian manusia sekarang. Sekarang kan manusia
sebagiannya mempunyai kaidah prinsip di dalam hidupnya. Maka al-halal maka fil yad wal haram ma qallat fil yad. Yang halal itu yang saya pegang, yang haram belum saya pegang. Dengan cara apapun saya dapatkannya, itu yang halal. Ini salah. Bahkan sampai ada sebuah ungkapan, mencari yang haram saja susah, apalagi cari yang halal. Ini semua gara-garanya apa? Gara-garanya anak. Dan Rasulullah SAW sudah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari. Hadisnya berbunyi, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia suatu masa, la yubaril mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Seseorang tidak akan memperhatikan apa yang dia ambil, apakah yang halal atau yang haram. Yang penting anak saya mendapatkan apa yang dia inginkan. Anak bisa bikin kita bodoh. Yang ketiga, anak bisa bikin kita sedih. Kenapa? Karena ketika sakit kita lebih sedih daripada anak yang sakit. Nah ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya anak itu adalah sebagai perhiasan, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Surah Al-Kahfi ayat 46. Harta dan anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi dia juga sekaligus adalah ujian bagi kita. Ujiannya, seseorang akan diuji oleh Allah dengan mendapatkan anak, apakah dia lebih mengedepankan hak Allah atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, judul kita tadi adalah kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap anak. Apa dalilnya? Dan ini sebuah pernyataan, statement. Apa dalilnya? Dalilnya, dan Islam itu agama dalil. Ya, kalau saya ditanya mazhab apa Anda, mazhab saya dalil. Ada dalilnya, saya jadikan agama. Tidak ada dalilnya, saya tidak jadikan agama. Semestinya kehidupan seorang muslim seperti itu. Dalilnya diambil dari mana? Kalau seorang muslim yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka dia akan ambil dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Rasul SAW. Ada pernah orang sakit tahun dulu? Waktu itu saya lagi menjawab sebuah pertanyaan, Ustaz, kenapa ulama Wahabi lawan ulama ormas tertentu tidak membolehkan tahlilan, yasinan, maulidan? Saya jawab dengan dalil-dalilnya. Setelah itu ada yang komentar, Ustaz, semoga Ustaz mendapatkan ilmu makrifat. Semoga Ustaz bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi. Kalau tidak bertemu juga, maka coba tanya kepada para habib. Tanya agar minta amalan bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau bertemu dalam mimpi Ustaz dengan Nabi Muhammad SAW, tolong tanyakan yang Anda katakan itu bid'ah, tahlilan, yasinan, maulidan itu bid'ah, tolong tanyakan kepada Nabi, itu apakah benar bid'ah? Saya jawab, Pak, saya kalau bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi dan itu benar Rasulullah, maka 100% saya yakin tidak ada keraguan di dalamnya. Rasulullah SAW akan menyatakan itu tahlilan, yasinan, maulidan dan zikir-zikir yang tidak ada dasarnya dari beliau adalah bid'ah, tanpa ada keraguan di dalamnya. Kenapa? Karena tidak ada dalil. Agama Islam itu agama dalil. Yang tidak ada dalil tidak bisa dijadikan sebagai sandaran agama. Kita bukan agama katanya atau dalam mimpi. Saya bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Tanya orang tua. Kalau seandainya ada orang yang mengaku bertemu dengan Rasulullah, tanya bagaimana yang Anda lihat, siapa, bagaimana
kita. Kalau kata mereka, saya bertemu dengan Rasulullah, wajahnya, hidungnya panjang sedikit ke dalam. Nah, itu yang Rasulullah SAW. Kalau seandainya saya bertemu dengan Rasulullah, rambutnya kribo, itu Dajjal. Dajjal itu sifatnya jah itu rambutnya itu kribo, kemudian lebat, itu Dajjal. Kalau seandainya mengaku bertemu dengan Rasulullah SAW, seluruh rambutnya putih, itu Kailun. Karena ubannya Rasul SAW dari mulai rambut sampai janggut tidak lebih daripada 20 uban. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian kalau seandainya ada orang bertemu dengan Rasulullah SAW, karena memang banyak orang mengambil agama dari mimpi. Siapa yang bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpi kemudian diberikan amalan, ingat, diberikan amalan. Apabila amalan tersebut bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, tidak boleh diterima. Dalilnya apa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Di Mina Rasul SAW berkhutbah, ala hal ballagtu, wahai para sahabatku, sudahkah aku sampaikan seluruhnya? Kemudian para sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab, bala, tentu wahai Rasulullah SAW. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma fashhad, ya Allah saksikan, aku sudah sampaikan seluruhnya. Tidak ada. Kita dalam agama Islam itu tidak butuh inovasi, tidak butuh renovasi. Ya, yang kita butuh adalah menjalankan apa yang sudah ada jalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikuti. Tugas kita cuma mengikuti, ada dalilnya ikuti, yang tidak ada dalilnya meskipun satu Banjarmasin mengerjakan, kalau lagi sebelum sholat subuh, bangun subuh, satu langgar Banjarmasin, seluruh langgar di Banjarmasin dilakukan itu, maka itu tidak akan sesuai dengan contoh Rasul kalau tidak ada agama Islam, agama dari. Nah, kita nyatakan sekarang tadi bahwasanya kesolehan orang tua berpengaruh besar terhadap kesolehan anak. Dalilnya surat Ali Imran ayat 34 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi Adam. Ya, perhatikan, yang diutus oleh Allah. Karena ini yang menjadi pembicaraan nantinya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan keluarga Imran atas seluruh alam semesta. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Artinya apa? Keturunan semisal dengan keturunan lainnya. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Al-Mufassir di abad ke-14 Hijriah, seorang ahli tafsir yang mempunyai kitab Taisir Karimir Rahman, yaitu Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, perhatikan perkataan beliau, dzurriyyatan ba'duha min ba'd, keturunan serupa dengan sebagian dan sebagian lainnya, ai hasalat tanasub wat tasyabuh bainahum fil khalqi wal akhlaqil jamilah. Artinya di antara keturunan akan terdapat kesesuaian dan keserupaan di antara mereka, baik dalam ciptaan
siratin mustaqim. Dan di antara bapak-bapaknya atau dari bapak-bapaknya, saudaranya, keturunannya, kami pilih mereka, kami berikan petunjuk kepada mereka kepada jalan yang lurus. Dalil yang menunjukkan dengan jelas bahwasanya keturunan akan mengikuti pokok keturunannya. Keturunan akan mengikuti pokok keturunannya. Contoh yang paling nyata, kejadian Nabi Ayyub alaihissalam. Ya, saya bacakan ayatnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma ta'buduna min ba'di." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang bukan Nabi Ayyub, yaitu Nabi Ya'qub dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Perhatikan baik-baik, terutama para orang tua, agar memperhatikan kesolehannya baik-baik. Nabi Ya'qub alaihissalam dalam keadaan sekarat, beliau bertanya kepada anak-anaknya, "Am kuntum syuhada idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di?" Artinya, apakah kalian menyaksikan ketika Nabi Ya'qub alaihissalam dalam keadaan sekarat, ingin didatangi oleh kematian? Ketika itu dia bertanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, sepeninggalku kalian akan menyembah apa? Siapa yang kalian sembah kalau aku mati? Anak-anaknya menjawab, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidan wa nahnu lahu muslimun." Anak-anaknya menjawab, "Kami akan menyembah sembahan engkau dan sembahan nenek moyang engkau, Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, 3 nabi. Sembahan yang tunggal dan kami berserah diri kepadanya." Coba perhatikan, anak-anaknya Nabi Ya'qub yang disebut dengan Al-Asbaq dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Quran, anak-anaknya Nabi Ya'qub ini seluruhnya jadi nabi. Dan mereka diberi gelar dengan Al-Asbaq. Jadi kalau ada pertanyaan kuis begitu, siapa itu Al-Asbaq? Al-Asbaq adalah anak-anaknya Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub mempunyai anak. Ketika mau meninggal, Nabi Ya'qub bertanya, "Sepeninggalku nanti kalian menyembah siapa?" Mereka mengatakan, "Menyembah sembahan engkau yaitu Allah, dan sembahan nenek moyang engkau." Nabi Ya'qub itu anaknya dari Ibrahim, Ismail, dan Ishak, keturunan seluruhnya. Ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Sembahan yang tunggal yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya di sini, anak-anaknya Nabi Ya'qub tidak akan bisa menjawab dengan jawaban yang benar atas pertanyaan Nabi Ya'qub kecuali dengan apa? Dengan didikan siapa? Didikan bapaknya. Bapaknya siapa? Ya'qub, seorang nabi. Makanya kesolehan orang tua sangat berpengaruh kepada anak. Contoh yang lain, Nabi Ya'qub, salah satu anaknya siapa? Yang paling ganteng sedunia setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf. Apa yang terjadi pada Nabi Yusuf? Yang terjadi pada Nabi Yusuf adalah ketika Nabi Yusuf difitnah, kemudian beliau daripada dapat fitnah, beliau akhirnya memilih penjara. Di dalam penjara apa yang beliau katakan kepada pengunjung atau kepada penghuni penjara? Beliau mengatakan, "Arbabun mutafarriqun khairun minal wahidil qahhar." Artinya, apakah sembahan-sembahan yang banyak itu lebih
alaihissalam sampai berdakwah kepada tauhid. Ini dapatkan dari mana? Dari kesolehan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini anaknya siapa, Pak? Anaknya Ishak. Ishak ini bapaknya siapa, Pak? Nabi siapa? Ibrahim. Makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan untuk Nabi Yusuf, khairun wa bnu khairin wa bnu khairin wa bnu khairin. Nabi Yusuf itu orang yang baik, paling baik. Anaknya dari orang yang paling baik yaitu Yakub. Anaknya dari orang yang paling baik yaitu Ishak. Anaknya dari orang yang paling baik yaitu siapa? Ibrahim alaihissalam. Mereka ini keturunan para nabi, dzurriyyatan ba'dhuha min ba'd. Keturunan menyerupai keturunan yang lain. Perhatikan, kesolehan orang tua berpengaruh besar terhadap siapa? Terhadap anak. Ya, ini Nabi Ibrahim apa yang beliau kerjakan? Ini lihat orang tua pernah enggak seperti Nabi Ibrahim? Beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doanya Nabi Ibrahim, pernahkah kita sebagai orang tua berdoa seperti itu untuk keturunan kita? Wahai Rabbku, jadikanlah aku sebagai orang yang mendirikan sholat, bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Dan keturunanku, jadinya keturunan Nabi Ibrahim Ishak, kemudian Yakub, kemudian dari Yakub keluar Yusuf. Seluruhnya mengamalkan tauhid. Kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap anak. Bisa begini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kisah setelah ini panjang. Kisahnya kisah yang sangat menarik yang belum dapatkan di dalam kitab Sifatus Shafwa. Kemudian juga di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir tentang kesolehan orang tua. Dua kisah ini insyaallah akan mengakhiri kajian kita. Sepertinya panjang, insyaallah kita salat Isya dulu. Setelah salat Isya kita akan lanjutkan. Intinya kesolehan orang tua sangat berpengaruh terhadap anak. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.